Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana acara New Life pada malam hari ini. Ya, selamat malam juga Ko Hengki. Selamat malam Ana. Apa kabarnya Hengki nih malam hari ini? Luar biasa, dahsyat, mantap Ana. Anda sendiri gimana kabarnya? Sama, luar biasa, dahsyat, mantap juga. Luar biasa. Ya. Mau tanya nih Hengki pernah nggak merasa, wah saya ingin mempunyai, setiap saya berada dimanapun saya merasa damai, di lingkungan, di keluarga, kemanapun Hengki berada, Hengki merasa damai. Ingin nggak seperti itu? Ya pasti ingin lah Ana, namanya manusia, apalagi kalau di bangsa ini damai, di lingkungan damai, di keluarga damai, apalagi dalam diri kita damai, kan sungguh alangkah indahnya dalam kehidupan ini Ana. Semuanya rasanya damai semua. Ya, itu impian setiap orang ya. Iya. Ingin tercipta damai di mana-mana, sampai ada artis mengeluarkan lagu perdamaian. Tahu nggak Hengki lagu Tahu, itu? itu lagunya Gigi itu. Oh, lagunya Gigi ini ya? Iya, Oh. ya Gigi. Ya memang sih setiap orang menginginkan rasa Iya, damai ya. betul. Tapi sebelum kita melihat jauh keluar ke lingkungan keluarga, ke masyarakat, kemanapun, Iya. sebelum kita melakukan perdamaian itu, kita sebetulnya harus melakukan perdamaian dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, bukannya kalau berdamai itu pasti dengan musuh, pasti sama orang yang menyakitin kita, sama orang yang paling menjengkelkan, baru kita bisa berdamai. Bukan seperti itu Ana. Ya memang sih sebagian orang banyak berpikir bahwa perdamaian itu, melakukan suatu perdamaian itu harus ada Iya. lawan ya, Iya. interaksi gitu. Tapi sebetulnya Hengki tahu nggak bahwa kita melakukan perdamaian sebelum kita melangkah jauh keluar, kita tuh harus Iya. berdamai dengan diri kita sendiri sebetulnya. Ya sebenarnya ya juga ya, kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, pasti kita juga bisa berdamai dengan musuh kita ya Ana ya. Ya sebetulnya diambil dari reaksi kita pertama kali Ya gitu betul kan. sekali ya. Nah. Makanya pemirsa jangan lewatkan siaran New Life pada malam hari ini, karena malam hari ini kita akan membahas dengan tema Berdamai dengan diri sendiri. Ya pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini disiarkan secara langsung oleh Batam TV, di mana Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami Ya. dengan menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini, baik itu masalah kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, masalah cinta, atau masalah apapun yang sedang Anda hadapi, dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Iya, saya bisa ulangi lagi buat pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah ada memiliki masalah dalam kehidupan Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, malam hari ini dengan tema berdamai dengan diri sendiri ya Anda ya. Ya betul. Kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa. Langsung kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa. Ya, selamat malam Ibu Dita. Malam Ana, selamat malam Hengki, dan Selamat selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Gimana kabarnya kabarnya malam hari nih? ini? Luar biasa, dahsyat, mantap. Kita selalu kompak. Ya, sangat kompak. Karena gini, keadaan kita itu sebenarnya pilihan kita. Iya. Kita mau punya keadaan seperti apa sih? Kalau kita mau punya keadaan yang lesu-lesu, biasa-biasa aja, begini-begini aja, yaitu pilihan yang sudah Betul, kita ya, ambil. sekali. Tapi pada malam hari ini kita sepakat, kita memilih keadaan kita luar biasa, dahsyat, dahsyat, mantap. mantap. Ya, malam hari ini kita mengangkat tema berdamai dengan diri sendiri. Ya, sebenarnya peperangan yang terbesar yang terjadi di dalam hidup ini adalah bukan peperangan melawan orang lain. Seringkali orang salah kaprah, orang beranggapan bahwa oh, kita dikatakan berperang atau kita dikatakan sedang bertempur ketika kita berhadapan dengan orang lain. Padahal sesungguhnya enggak. Sesungguhnya pertempuran yang terbesar yang setiap detik kita alami Ya. itu sebenarnya adalah pertempuran melawan diri kita sendiri. Banyak sekali keadaan-keadaan yang akan terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri. Contohnya, orang yang tidak mau berdamai dengan diri sendiri itu misalnya orang yang tidak bisa menerima keadaan fisiknya. Misalnya terlahir dengan warna tubuh yang agak-agak gelap gitu ya, seperti misalnya Saya gitu. Kok saya Ada yang terus. merasa, maksudnya saya. Nah. Jadi
Kalau kita terus-menerus dikejar-kejar oleh pemikiran seperti itu, oleh pola pikir yang seperti itu bahwa oh kondisi fisik saya tidak seindah orang lain, itu membuat kita akhirnya tidak bisa menerima keadaan diri kita sendiri dan pada akhirnya kita jadi pribadi yang akhirnya justru tidak menyenangkan atau malah bisa menjadi pribadi yang menyedihkan. Seperti itu. Ya, atau bisa jadi juga misalnya orang yang tidak bisa menerima kegagalan, gagal dalam usaha contohnya, gagal dalam membangun hubungan, misalnya jatuh cinta sama orang ternyata ditolak gitu ya. Nah, kegagalan-kegagalan seperti itu jika kita tidak mau berdamai dengan diri kita sendiri, pada akhirnya bisa membuat kita menjadi trauma dan takut untuk menjalin usaha lagi, takut untuk menjalin hubungan lagi, misalnya seperti itu. Sampai muncul trademark misalkan saya ini orangnya tidak berguna mungkin. Saya ini orangnya bodoh, saya ini orangnya pecundang, saya ini orangnya pengecut. Orang yang kalah. Ya, orang-orang yang memang ditakdirkan untuk gagal. Sebenarnya statement itu menunjukkan bahwa kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti gitu kan. Benar. Untuk kita menjadi seorang pengecut, untuk kita menjadi seorang yang kalah, yang selalu gagal. Misalkan saya ini memang orang yang tidak punya harga diri, itu sebenarnya keputusan dan pilihan kita. Betul. Waktu kita mau memilihkan menjadi orang yang berharga, yang berarti bagi orang lain, itu keputusan kita. Nah, waktu kita menilai, mencap, memberi label pada diri kita hal-hal yang nggak benar, itu cirinya kita belum berdamai dengan diri sendiri. Ya. Kalau boleh tahu kenapa sih kita harus berdamai dengan diri kita sendiri? Kan biasanya banyak orang berpikir kalau misalnya kita berdamai karena kita misalnya berantem dengan tetangga atau ada dua arah musuh atau lawan, kita harus berdamai dengan mereka. Nah, kenapa sekarang kita harus berdamai dengan diri kita sendiri? Kan kita sering berantem sama diri kita. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada orang berbuat jahat sama kita. Diri kita ada suara yang berkata gini, pukul aja dia. Satu sisi, ampuni dia. Oh, maklumi dia karena dia orang yang belum mengerti dan segala macam. Jadi pertempuran itu terjadi dalam diri kita. Misalkan ada orang yang berkata gini, kamu nih anak tidak berguna. Saya dulu dicap misalkan, kamu nih anak yang nggak bisa pegang uang. Kamu nih anak yang bisa pegang uang. Dalam hati saya berkata, saya bisa pegang uang. Tapi orang tua berkata, kamu nih anak nggak bisa pegang uang. Kamu nih anak yang tidak berguna. Mau jadi apa masa depanmu? Nah, itu kan pertempuran terjadi dalam diri saya. Saya mau menerima hal-hal yang negatif, atau saya mau menjadi apa diri saya sendiri, menjadi hal yang benar atau tidak, itu pilihan saya. Nah, makanya kenapa kita harus memenangkan pertempuran dalam diri kita, kenapa kita harus berdamai dengan diri kita, karena itu akan menentukan kita mengenali diri kita. Kalau kita mengenali diri kita dengan benar, maka masa depan kita pasti benar. Maka kesuksesan pasti menanti kita di masa depan. Misalkan ibu-ibu mencap, iya saya ini memang wanita yang cerewet. Loh, yang cap dia cerewet siapa? Dirinya sendiri. Akhirnya dia cerewet, dia memaklumi, ya memang saya cerewet, mau gimana. Nah, akhirnya suaminya agak betah kan, akhirnya terjadi keributan. Itu contoh-contoh kalau misalkan orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Misalkan kita cap lagi, laki-laki mencap diri, ya memang saya ini orang yang tidak setia. Ngeliat cewek langsung mudah tergoda, mudah selingkuh dan segala macam. Ya memang itulah kelemahan saya. Memang saya ini tidak setia misalkan. Karena dia mencap dirinya begitu, dia nggak ada perjuangan untuk menjadi orang yang setia. Dan akibatnya apa? Rumah tangganya berantakan lagi. Makanya perlu kita memenangkan pertempuran dalam diri kita. Kita perlu berdamai dengan diri kita. Kalau ada hal-hal negatif dalam diri kita yang menghakimi kita, itu harus kita lawan. Kita berdamai dulu. Kita memiliki nilai-nilai yang benar tentang hidup kita, tentang diri kita, baru kita bisa melangkah ke depan dengan benar. Terus apa yang memicu atau yang membuat orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri? Yang membuat orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri itu bisa jadi karena tekanan-tekanan ya. Tekanan-tekanan atau tuntutan-tuntutan dari pihak luar, di luar diri kita. Misalnya seperti tadi Pak Susilo sudah sebutkan, nilai-nilai yang ditanamkan yang salah dari orang lain. Seperti misalnya ada orang yang dibanding-bandingkan dengan saudaranya misalnya. Atau ada juga situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang membuat kita berpikiran bahwa oh benar diri kita seperti itu gitu. Jadi seperti apa yang dituntutkan oleh orang lain gitu. Atau misalnya iklan-iklan zaman sekarang kan kayak gitu ya. Yang cewek cantik itu harus yang mancung, harus yang seksi, putih. Rambut panjang. Saya lagi Juga rambutnya panjang lah.
Nah, hal-hal seperti itu akhirnya membuat kita menuntut diri kita sendiri untuk juga memiliki nilai-nilai, memiliki hal-hal yang seperti yang diiklankan. Betul. Gitu, seperti yang dipropagandakan di dalam iklan-iklan itu. Dan akhirnya membuat kita, kalau kita tidak bisa mencapai kondisi seperti itu atau kondisi kita apa adanya tidak seperti itu, kita akan berusaha mati-matian untuk bisa mencapai ke sana, atau kalaupun tidak kita akan membenci diri sendiri akhirnya gitu. Menyalah-nyalahkan diri sendiri. Jadi itu bisa karena tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan dari orang lain, bisa juga karena adanya penolakan dari lingkungan sekitar, karena kita dianggap oh kalau kamu tidak berbuat seperti yang dibuat oleh orang lain, kamu tuh berarti bukan tidak normal, dianggap iya, tidak normal. Bukan berada dalam grup itu gitu, berarti tidak in group gitu, berarti kamu di luar dari grup ini gitu. Hal-hal seperti itu juga membuat kita akhirnya menjadi tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, karena apa, membuat kita berusaha untuk mengikuti apa yang orang lain anggap baik tentang kita gitu. Contoh lain misalkan lahir dalam keluarga miskin. Iya. Nilai-nilai yang ada di luar itu kan, harga diri kita kan seperti yang Minggu lalu sampaikan adalah penampilan kita plus apa kata orang. Penampilan kita lahir dari keluarga miskin, kita nggak bisa terima, kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan bermasalah di masa depan. Kenapa? Kita bisa jadi korupsi, kita bisa menjadi seorang penipu, kita bisa menjadi seorang pembohong. Kenapa? Karena kita salah dalam menilai diri kita. Kenapa? Orang menilai diri kita berdasarkan tuntutan tadi, dari penampilan, dari apa kata orang. Padahal diri kita adalah diri kita. Kita memiliki nilai yang benar nggak? Kita punya karakter yang benar nggak? Sekalipun saya naik sepeda panjang misalkan, atau naik sepeda motor butut pun misalkan, tapi kalau kita punya karakter yang kuat, kita memiliki nilai yang benar, orang mau hina kita bagaimanapun nggak akan mempan. Kenapa?